Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurwaki ingin menjelaskan sedikit tentang relasi dan fungsi dalam matematika diskrit. Di sini saya akan menjelaskan yang saya paham saja. Oke, yang pertama untuk definisi relasi. Relasi itu hubungan antara dua himpunan. Jika kita punya dua himpunan A dan B, sebuah relasi R adalah sekumpulan pasangan terurut AB, di mana elemen A berasal dari himpunan A dan B berasal dari himpunan B. Maksudnya itu seperti contoh, jika kita memiliki dua himpunan, A yang berisi angka 1, 2, 3 dan B yang berisi angka 4, 5, 6. Relasi bisa berupa pasangan terurut seperti 1 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 6. Untuk berikutnya yaitu sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi di sini ada 4. Yang pertama ada refleksif, yang kedua ada simetris, yang ketiga ada antisimetris, dan yang keempat ada transitif. Di mana yang pertama itu refleksif artinya setiap elemen dalam himpunan berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti di bawah itu, dari relasi refleksif adalah jika kita mengatakan bahwa setiap angka dalam himpunan bilangan bulat berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada simetris, artinya jika AB ada dalam relasi maka BA juga ada dalam relasi. Sebagai contoh, relasi bersahabat antara dua orang adalah simetris karena jika A berteman dengan B maka B juga berteman dengan A, begitu juga sebaliknya. Untuk yang ketiga di sini ada antisimetris, artinya jika AB dan BA ada dalam relasi maka A dan B harus sama. Contohnya seperti dari relasi antisimetris adalah relasi lebih kecil daripada bilangan bulat. Yang terakhir ada transitif, artinya jika AB dan BC ada dalam relasi maka AC juga harus ada. Contoh dari relasi transitif adalah lebih besar daripada bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang slide selanjutnya di sini untuk contohnya. Contoh relasi yang pertama, relasi lebih kecil daripada himpunan bilangan bulat. Relasi ini tidak simetris karena jika 3 lebih kecil dari 5 itu tidak berarti bahwa 5 lebih kecil dari 3. Namun relasi ini transitif dan antisimetris. Untuk contoh yang kedua, relasi bersaudara pada himpunan manusia. Relasi ini simetris karena jika A adalah saudara B, maka B juga adalah saudara A. Selain itu, relasi ini juga refleksif karena seseorang adalah saudaranya sendiri. Selanjutnya di sini ada definisi fungsi. Definisi fungsi sendiri adalah relasi khusus yang memetakan setiap elemen dalam domain ke tempat satu elemen dalam ke domain. Contoh sederhananya, fungsi adalah fungsi fx sama dengan 2x tambah 1, di mana setiap nilai input x ditekan ke satu nilai output. Untuk fungsi yang kedua, fungsi dapat digambarkan sebagai pemetakan satu ke satu dari domain ke domain. Jika kita ambil contoh fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2, maka untuk setiap input x kita mendapatkan satu nilai output yang jelas. Kita lanjut ke sifat-sifat fungsi.
Yang pertama itu ada, oh ya, di sini ada 3 sifat-sifat fungsi, ada injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama ada injektif. Injektif sendiri fungsinya itu setiap elemen di domain berhubungan dengan tepat satu elemen di domain. Contohnya adalah fungsi fx sama dengan 2x plus 1 yang memetakan setiap nilai x ke nilai y yang berbeda. Tidak ada dua nilai x yang memberikan hasil yang sama. Yang kedua ada surjektif. Fungsi surjektif sendiri, setiap elemen di domain memiliki setidaknya satu elemen di domain yang berhubungan dengannya. Contoh fungsi surjektif adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada himpunan bilangan real yang memetakan semua nilai y lebih besar dari 0 ke elemen domain. Lebih kecil besar, lebih kecil sepertinya. Yang ketiga ada bijektif. Fungsi bijektif berarti fungsi tersebut adalah injektif dan surjektif. Contoh fungsi bijektif adalah fungsi identitas pada bilangan bulat yaitu fx sama dengan x yang memetakan setiap bilangan ke dirinya sendiri. Selanjutnya adalah contohnya. Contoh fungsi yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Pada bilangan bulat, fungsi ini adalah injektif karena setiap nilai x memberikan hasil y yang berbeda. Namun, jika kita mencoba untuk memetakan ke seluruh bilangan real, fungsi ini tidak surjektif. Itu untuk yang contoh kedua. Mana? Contoh yang kedua ini fungsi bijektif fx sama dengan x plus 5. Ini tipu 5f, f nya nggak ada ya pada bilangan bulat. Fungsi ini bijektif karena setiap elemen di domain berhubungan dengan tepat satu elemen di kodomain, dan setiap elemen kodomain memiliki pasangan di domain. Untuk slide selanjutnya, di sini ada perbedaan relasi dan fungsi. Relasi sendiri bisa terdiri dari banyak pasangan terurut dan bisa memiliki lebih dari satu pasangan untuk satu elemen domain. Fungsi di sisi lain adalah relasi yang lebih ketat, di mana setiap elemen dalam domain berhubungan dengan tepat satu elemen di kodomain. Dengan kata lain, setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Gitu. Yang terakhir, ini seperti slide terakhir, penerapan fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dalam ekonomi yang pertama untuk menghitung keuntungan berdasarkan biaya dan pendapatan. Sebagai contoh, jika kita memiliki biaya tetap dan biaya variabel yang berubah-ubah, kita dapat menggunakan fungsi untuk menghitung biaya total. Untuk yang kedua, fungsi dalam teknologi. Algoritma pencarian pada mesin pencari, contohnya seperti Google, menggunakan fungsi untuk memetakan kata kunci yang dicari ke halaman web yang relevan. Untuk yang ketiga, ini fungsi dalam matematika. Penggunaan fungsi dalam statistik untuk model prediksi juga digunakan untuk membuat model yang dapat memprediksi kejadian berdasarkan data yang ada. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, relasi adalah konsep dasar yang menunjukkan hubungan antar elemen dalam dua himpunan. Sementara itu, fungsi adalah relasi yang lebih spesifik, di mana setiap elemen dalam domain berhubungan dengan tepat satu elemen di kodomain. Pemahaman tentang relasi dan fungsi sendiri sangat penting dalam matematika, serta berbagai aplikasi dalam ilmu komputer, ekonomi, dan teknik. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan.
Selebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, saya akan menjawab sebisa saya di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, di tugas selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.